Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alas shalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan akibat akhirat adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang saling. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari pembalasan. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membawakan dakwah ringkas yang berjudul Sabar. Nah, saudara sekalian, sabar terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, atau musibah. Kedua, yaitu sabar meninggalkan dosa. Dan ketiga, yaitu sabar dalam ketaatan atau ibadah. Baiklah, pertama, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, atau musibah. Lalu muncullah pertanyaan, lalu bagaimana sih caranya kita menghadapi musibah? Apa sih yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita perbuat? Jawabannya, tidak lain dan tidak bukan. Pertama yang harus kita ucapkan jika kita menghadapi ujian, jika kita menghadapi musibah, yang pertama kita ucapkan yaitu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Dan jika kita mengatakan kalimat itu dengan kepercayaan yang yakin bahwa semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam setiap musibahnya, yakinlah bahwa kita sedang melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam musibah kita. Seperti halnya kalimat ini seperti kode password, kata kunci jika kita ingin melibatkan Allah dalam musibah kita, dalam urusan kita. Jika kita ingin melibatkan Allah, kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kalimat ini diucapkan bukan hanya kalau kita mengalami kabar duka, tetapi kalimat ini diucapkan ketika kita mendapatkan musibah. Nah, selanjutnya, sabar tingkat 2, yaitu sabar meninggalkan dosa. Nah, ternyata saudara sekalian, jika kita ingin meninggalkan dosa, itu butuh yang namanya kesabaran. Sangat membutuhkan namanya kesabaran. Sabar untuk apa? Yaitu sabar untuk meninggalkan dosa, sabar untuk tidak melakukan dosa, sabar untuk tidak menceritakan seseorang, sabar untuk tidak kepoin orang. Misalnya tidak kepoin Instagramnya orang, tidak stalking media sosialnya orang. Itu sabar untuk menjaga pandangan mata kita. Jadi kita harus menahan semua untuk meninggalkan dosa, untuk tidak melakukan dosa. Nah, apalagi jika kita mempunyai hal-hal yang benar-benar kita senangi, yang belum tentu halal untuk kita lakukan. Seperti halnya kita melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat bagi kita. Nah, di situ kita harus menahannya dengan rasa kesabaran. Kita yakin kita harus menahan semua yang tidak bermanfaat bagi kita. Nah, teman-teman, kita harus ingat bahwa sabar untuk meninggalkan dosa ini merupakan sabar yang paling tinggi dibandingkan derajatnya dengan sabar menghadapi musibah cobaan. Nah, selanjutnya sabar tingkatan ketiga atau sabar level 3, yaitu sabar dalam ketaatan atau ibadah. Sabar dalam ibadah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam sholat, sabar dalam berpuasa, sabar dalam bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, teman-teman, sabar tingkatan ketiga ini merupakan sabar yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan sabar dalam menghadapi cobaan,
musibah, dan sabar dalam meninggalkan dosa. Sabar tingkatan ketiga ini merupakan sabar yang paling tinggi derajatnya. Tetapi ingat, ketiga tingkatan sabar ini bukan sama sekali bukan pilihan. Seperti halnya, saya hanya ingin sabar dalam ketaatan, saya hanya ingin sabar dalam beribadah. Karena kalau aku sabar dalam musibah, aku masih terus mengeluh, aku masih biasa mengeluh. Kalau sabar dalam meninggalkan dosa, saya masih belum bisa meninggalkan dosa. Saya belum bisa menahan untuk tidak melakukan dosa. Bukan seperti itu. Jika kita beranggapan begini, berarti sabar kita belum sempurna, teman-teman. Nah, baru kita dikatakan as-sabirin jika kita bisa sabar dalam 3 tingkatan ini. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam ketaatan atau ibadah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, saudara sekalian, jika kita mempunyai keteguhan hati, jika kita mempunyai keteguhan hati dalam sesuatu, jika kita mempunyai lapang dada dalam menghadapi semua cobaan, insya Allah, yakinlah dan percaya, kita akan lebih mudah menuju keridhaan Allah. Sekian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya maupun dalam perbuatan saya. Akhirul kalam, wallahu yatawallas shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انت السلام